Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tahapan menulis kreatif. Sebelum masuk dalam pembahasan materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Fauzia. Saya Muhammad Sauki Gozi. Saya Van Afnansyah. Saya Adam Al-Hafiz. Saya Jihan Aulia. Saya Wanda Kamalia. Saya Gregory Vergiano. Menulis adalah suatu proses kreatif yang dilakukan melalui tahapan yang harus dikerjakan dengan mengerahkan keterampilan, seni, dan kiat sehingga semuanya berjalan dengan efektif. Tahapan menulis kreatif memang dapat dipelajari sebagai pedoman untuk mencari cara dapat memulai menulis. Sekalipun berbeda-beda cara, tahapan menulis kreatif dapat dilakukan. Tahapan menulis kreatif yang paling sederhana adalah tahap menyiapkan ide dan bahan yang akan ditulis, tahap menulis secara rinci cerita yang akan disajikan, dan tahap memperbaiki tulisan yang telah dibuat agar lebih baik dan menarik. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tahapan menulis kreatif. Mengenai langkah-langkah menulis kreatif, terdapat 6 langkah-langkahnya. Ya, teman-teman bisa lihat langkah-langkah menulis kreatif tersebut di salindia yang telah kami berikan. Nah, langkah pertama yaitu tahap memulai cerita dengan cara yang berbeda. Bagaimana caranya? Dapat dikatakan tahap memulai cerita dengan cara yang berbeda ini menggunakan ide pemikiran kita yang original, yang orisinil, atau dalam arti yang berasal dari diri kita sendiri, dari pemikiran kita sendiri. Nah, di sini bagaimana caranya kita mengemas ide pemikiran kita agar dapat dikatakan semenarik mungkin. Ya, semenarik mungkin kita tuangkan inovasi-inovasi, daya-daya kreasi-kreasi kita dalam menulis cerita tersebut. Berkaitan dengan poin kedua, yaitu tahap menyajikan inovasi yang tidak biasa dalam cerita. Nah, tahapan ini, tahap dalam menyajikannya ini, agar mengandung unsur inovatif, dapat kita tuangkan dengan model kebahasaannya. Bagaimana kita menyajikan menyajikan pembahasaannya ini semenarik mungkin. Kalau istilah kata dari sayanya, bahasa yang renyah, bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang dapat mencakup seluruh khalayak, mencakup seluruh pembaca atau audiensi. Lalu yang ketiga, tahap melengkapi cerita yang kurang. Nah, di tahap ini dapat dikatakan tahap perenungan. Maksudnya kita dapat merenungkan cerita atau tulisan yang tadi telah kita kembangkan, yang tadi telah kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, di tahap melengkapi cerita yang kurang ini dapat kita renungkan apa-apa saja yang sekiranya kurang melengkapi tulisan kita. Contoh seperti alurnya. Biasanya penulis-penulis ini atau para penulis kreatif ini cukup terkecoh terhadap alur yang disajikan di dalam bentuk tulisannya. Nah, di situ daya kreatif kita pun teruji pula. Bagaimana kita mengemas alurnya semenarik mungkin agar para pembaca atau audiensi dapat menyikapi tulisan kita dengan mudah memahaminya. Sekian poin 4, 5, dan 6 akan dijelaskan oleh rekan saya, Afwan Afnansyah. Oke, teman-teman sekalian, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai langkah-langkah menulis kreatif yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, Sauki Gozi. Seperti teman-teman bisa lihat di selandia PPT kita, ada tahap memulai cerita dengan cara yang berbeda, kemudian tahap menyajikan inovasi yang tidak biasa dalam cerita, kemudian ada tahap melengkapi cerita yang kurang. Nah, teman-teman bisa lihat di selandia ada tahap menghimpun cerita yang masih berserakan.
Menghimpun cerita yang masih berserakan itu seperti apa sih? Nah, tahap ini menekankan pada perpaduan, teman-teman. Perpaduan cerita satu dengan cerita lainnya yang mungkin saling berhubungan namun dipisahkan oleh cerita lain. Cerita yang berserakan bisa terjadi masih terdapat di dalam pikiran atau sudah dituangkan ke dalam tulisan. Misalnya kita mempunyai cerita dan teman kita mempunyai cerita, dan kedua cerita tersebut memiliki beberapa kesamaan. Nah, dari hal tersebut kemudian kita himpun, kita jadikan tulisan yang baru yang tentunya sangat menarik. Tujuannya agar dapat dihimpun dalam satu nafas, atau yang tadi saya bilang, cerita yang menarik. Nah, yang kelima ada tahap menguraikan cerita secara utuh. Menguraikan cerita secara utuh ini adalah tahap menekankan pada penguraian jalan cerita atau alur secara utuh. Bisa jadi cerita yang disajikan sebelumnya kurang sempurna atau mengalami kekosongan. Untuk beranjak ke cerita berikutnya, langkah ini difokuskan untuk menjaga kesatuan jalan cerita agar tetap terpelihara dengan baik. Gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya ada tahap mengakhiri cerita dengan menarik. Nah, biasanya tahap yang terakhir ini paling ditunggu-tunggu. Entah kadang ada cerita yang akhir ceritanya bahagia, kemudian ada akhir ceritanya yang sedih. Nah, ini tergantung si penulis membuat semenarik mungkin cerita tersebut sehingga si pembaca bisa sangat senang membaca atau bahkan bisa mengikuti benar alur cerita dan menghayatinya tentunya. Gitu teman-teman. Nanti cukup dari langkah-langkah menulis kreatif atau tahap-tahap penulis kreatif ini. Nanti akan ada tahap-tahap penulis kreatif menurut para ahli seperti William Miller yang tentunya nanti akan disajikan atau dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Dari saya sekian. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan menulis kreatif menurut William Miller. Pada tahapan ini terdiri dari 5 tahapan yang disampaikan oleh William Miller. Di antaranya yang pertama adalah tahapan persiapan atau prapenulisan. Sesuai dengan namanya, tahapan ini bertujuan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan menulis kreatif. Di antaranya adalah merencanakan. Sebelum melakukan sesuatu kegiatan, kita pasti melakukan yang namanya rencana. Gak mungkin dong kita melakukan sesuatu tanpa adanya sebuah rencana terlebih dahulu. Dalam menulis kreatif pun sama, harus memiliki sebuah rencana. Lalu setelah penulis memiliki sebuah rencana, penulis harus mempersiapkan diri. Apa saja yang harus dipersiapkan sebagai seorang penulis. Setelah penulis sudah siap, waktunya penulis untuk mengumpulkan bahan dan mencari informasi-informasi terkait dengan seperti apa jalan cerita yang nantinya akan dibawakan dalam karya tulisnya. Tahapan persiapan ini terbilang penting, karena pada dasarnya, tahapan ini adalah tahapan penentu fokus tulisan yang akan dibuat oleh penulis. Dengan menentukan fokus tulisan ini, membuat jalan cerita nantinya lebih kuat dan jelas. Lalu tahapan kedua adalah tahapan inkubasi. Tahapan inkubasi adalah tahapan yang dilakukan penulis untuk memproses ide dan bahan tulisan yang sudah dimiliki oleh seorang penulis. Waktu yang diperlukan untuk memproses ide dan bahan yang sudah dimiliki itu nggak menentu, tergantung seberapa cepat penulis dalam mengeksekusi ide dan bahan tersebut untuk dijadikan sebagai kerangka cerita. Kerangka cerita biasanya terdiri dari alur cerita, konflik cerita, atau penyelesaian cerita atau akhir dari cerita tersebut. Nggak heran nih, banyak penulis yang frustasi pada tahapan ini karena mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan pada ide dan bahan yang mereka miliki. Lalu tahapan yang ketiga adalah tahapan iluminasi.
Pada tahapan iluminasi adalah tahapan yang terjadi ketika penulis dapat memperoleh sebuah inspirasi dalam tulisannya. Proses terjadinya iluminasi pada seseorang tidak mengenal waktu dan tempat, sehingga kita dituntut untuk selalu siap dalam menggapai ide dan gagasan yang muncul secara tiba-tiba itu. Tahapan iluminasi bisa dikatakan sebagai tahapan penerangan bagi cerita yang awalnya biasa saja, tetapi ketika inspirasi itu datang, membuat cerita yang biasa saja yang dibuat oleh penulis itu menjadi lebih menarik. Lalu tahapan keempat adalah tahapan verifikasi atau evaluasi, atau bisa disebut juga sebagai tahapan pengecekan kembali. Kita sebagai manusia tidak luput dari yang namanya kekurangan atau kecerobohan kan. Nah, dengan begitu, tahapan ini bertujuan untuk meminimalisir kekurangan atau kecerobohan kita dalam menulis kreatif. Cara untuk meminimalisirnya adalah biasanya dengan mengecek kembali alur cerita, lalu memeriksa tulisan apakah terjadi kesalahan pengetikan atau tidak, dan bisa menambah atau mengurangi bagian-bagian pada cerita yang perlu atau tidak perlu dalam cerita. Lalu tahapan yang terakhir adalah tahapan publikasi. Tahapan publikasi adalah tahapan akhir yang dilakukan oleh penulis ketika karya tulisannya sudah selesai dan layak untuk dipublikasikan. Tujuannya penulis untuk mempublikasikan karyanya tentu agar karyanya dapat dinikmati oleh orang banyak, sekaligus sebagai tahapan pembelajaran bagi penulis untuk menulis karya yang lebih baik lagi ke depannya. Sekian untuk materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas teknik 4P. Untuk dapat memperlakukan ide dan gagasan yang muncul, Royhan menyampaikan tahapan menulis kreatif yang dikenal dengan 4P. Yang pertama, tahap pemunculan ide. Tahap untuk mengenali bagaimana ide dapat muncul dalam diri penulisnya. Ide sering muncul di sembarang tempat dan tanpa mengenal waktu. Ide muncul secara selintas, seketika, dan cepat hilang lagi. Ide juga berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan penulisnya. Di samping kemunculannya dapat dirangsang. Untuk itu, seorang penulis harus cepat mencatat ide yang muncul agar dapat menjadi bahan yang dapat memperkaya tulisan. Jika ada penulis kekurangan ide, itu karena ia tidak optimal dalam memperlakukan ide yang muncul. Yang kedua, ada tahap pengembangan ide. Tahap untuk menambahkan atau mengembangkan ide-ide yang sudah ada sebelumnya. Ide yang muncul seringkali tidak lengkap, tidak utuh, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut. Ide pada dasarnya dapat ditambahkan dengan cara merinci secara detail tentang apa, siapa, kenapa, mengapa, dan bagaimana. Banyak membaca dan memperluas pengalaman juga menjadi cara untuk mengembangkan ide tulisan, di samping melakukan perenungan atau diskusi bersama teman. Yang ketiga, ada tahap pelahiran ide. Tahap pelahiran ide ini digunakan untuk menuangkan ide ke dalam bentuk tulisan. Ide yang baik adalah ide yang segera dituliskan, bukan ide yang dikumpulkan tanpa mau dituliskan. Berani untuk menulis menjadi kunci utama pelahiran ide. Penulis seringkali terhambat oleh kosakata yang kurang, diksi yang tidak memadai, kesulitan dalam merangkai kata, atau kendala psikologis. Karena penulis merasa takut atau malu untuk membuat tulisan sehingga menyebabkan pelahiran ide menjadi tidak lancar atau tidak mengalir. Yang keempat, ada tahap penyempurnaan ide. Tahap ini digunakan untuk menyempurnakan tulisan yang sudah dibuat. Biasanya ide bersifat tidak utuh dan kurang sempurna, maka diperlukan upaya untuk membaca kembali agar lebih sempurna.
Ide juga seringkali mengalami perubahan dan pengembangan yang perlu diakomodir oleh penulisnya. Penyempurnaan ide ini dapat dilakukan secara langsung oleh penulis atau tidak langsung, baik sekali atau berulang-ulang. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian terakhir, yaitu teknik ATM atau amati, tiru, modifikasi. Seperti yang kita sudah sama-sama ketahui bahwa di dunia penulisan sendiri, teknik ATM sudah sangat beredar luas, atau dengan kata lain, sudah banyak dipakai atau sudah banyak yang memakai teknik ATM ini sendiri. Tapi sebelumnya harus kita perjelas dulu agar kita tidak salah paham atau tidak salah kaprah bahwa ATM ini sudah jelas kepanjangan atau singkatan dari amati, tiru, modifikasi, bukan meniru. Jadi dengan kata lain kita harus paham bahwa ATM ini adalah amati, tiru, modifikasi, bukan 100% menjiplak. Kalau seperti itu namanya kita melakukan plagiarisme atau plagiat. Jadi ATM sendiri ini kita amati, tiru, modifikasi. Ya, dengan kata lain kita mengamati yang sudah ada, meniru, atau kita jadikan acuan bahasa lainnya, dan kita modifikasi. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan tentang ATM. Berikut penjelasannya. Amati terlebih dahulu yang akan saya jelaskan. Amati sendiri berarti kita mengamati penulis-penulis atau mereka sastrawan-sastrawan yang sudah lebih dahulu sukses dalam dunia karya tulis atau dunia menulis kreatif dan sudah mengeluarkan banyak karya-karya tulisan. Bahkan bukan hanya tulisan-tulisan saja, mungkin mereka juga sudah melakukan banyak pagelaran atau pameran di mana-mana. Namun dalam teknik amati sendiri, kita bukan hanya mengamati tulisan-tulisannya saja, mengamati penulisnya saja, tapi kita mengamati bagaimana sang penulis akhirnya bisa berhasil membuat tulisan seperti ini. Dalam artian kita memperhatikan setiap detail, setiap bagian dari karya tersebut. Harus kita perhatikan semua secara detail atau secara menyeluruh agar kita dapat lebih mudah dalam memulai tulisan kita. Lalu selanjutnya adalah tiru. Harus sama-sama kita ketahui, harus sama-sama kita pahami agar kita tidak salah paham bahwa tiru atau meniru di sini bukan menjiplak, tetapi menjadi acuan atau inspirasi kita dalam menulis. Jadi baik dari segi kata-kata, baik dari menentukan alur atau toko, itu yang kita jadikan acuan, bukan kita tiru atau kita masukkan ke dalam karya tulis kita dari karya tulis orang lain. Bukan seperti itu, melainkan kita jadikan acuan apa yang orang-orang yang sudah sukses atau penulis-penulis yang sudah sukses ini lakukan dari karya-karya mereka. Kita lihat bahwa dia menggunakan tokoh-tokoh seperti ini caranya, dia menggunakan rangkaian-rangkaian kata yang seperti ini. Jadi itu kita jadikan acuan dan kita aplikasikan di karya tulis kita. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir adalah modifikasi. Nah, di modifikasi ini langkah ini dilakukan dengan kita menambah atau memasukkan hal-hal baru dari yang kita tulis. Jadi setelah kita tadi mengamati, setelah kita meniru, selanjutnya adalah kita memodifikasi. Maksudnya adalah kita melakukan beberapa perbedaan dari cerita-cerita atau tulisan-tulisan yang serupa. Jadi jika tadi kita sudah mengamati karya tulis seorang penulis atau karya sastra seorang penulis, katakanlah begitu, di
bagian ini, di bagian modifikasi kita lakukan beberapa perbedaan, dalam arti mungkin mulai dari tokohnya kita ganti beberapa nama tokoh, kita ganti alur cerita dengan versi kita sendiri, tentu dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri, tidak 100% sama dengan apa yang sudah mereka tulis, seperti itu kurang lebih. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari ATM atau amati tiru modifikasi. Jika kurang jelas dapat ditanyakan lebih lanjut kepada kelompok kami. Tetapi sebelum saya tutup, perlu dipahami bahwa teknik ATM ini adalah diperuntukkan bagi penulis yang mengalami kesulitan saat ingin memulai menulis. Dengan kata lain, membantu penulis untuk lebih mudah memulai menulis saat mereka mengalami kesulitan saat ingin memulai menulis. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.